Dan saudara, pada kesempatan hari ini kami berada di RSUB BP Batam di Sekupang, dan pada kesempatan ini pihak rumah sakit akan menjelaskan mengenai pelayanan terbaru yaitu Cath Lab. Dan Cath Lab ini merupakan pelayanan diagnosti invasi dan intervensi non-bedah vaskular. Dan berikut penjelasan dari Direktur RSUB BP Batam Dr. Zulindra dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Afdalun. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana Renstra Rumah Sakit RSBP Batam atau dulu yang dikenal sebagai Rumah Sakit Otorita Batam, selain sebagai rumah sakit umum, kita mengembangkan kekhususan atau unggulan untuk rumah sakit jantung, saraf, dan kanker. Sesuai dengan Renstra, tahun ini alhamdulillah Rumah Sakit Otorita Batam atau RSBP telah mendapat izin untuk pembukaan pelayanan unit intervensi jantung menggunakan alat kateterisasi jantung yang kita kenal oleh masyarakat umum sebagai cath lab atau pemasangan ring jantung. Dengan sudah diterimanya izin pelayanan kateterisasi jantung ini, secara legal formal rumah sakit sudah bisa melayani pasien yang membutuhkan kateterisasi jantung di rumah sakit Otorita. Realisasinya kita akan melakukan rencana soft launching dengan pasien pada tanggal 20 Juli ini. Pelaksanaannya langsung pasien pertama kita rencanakan akan dilayani di Rumah Sakit RSBP Batam. Setelah kateterisasi jantung sesuai dengan Renstra, kita akan mengembangkan kekhususan jantung berikutnya untuk membuka operasi terbuka jantung. Dalam hal ini kita sedang menyiapkan SDM dan peralatan. Insya Allah mungkin di 2017 proses ini dapat terrealisasi dan revitalisasi gedung B atau pembangunan gedung B, di mana pembangunan gedung B ini untuk mendukung Renstra Rumah Sakit Otorita Batam atau RSBP menjadi unggulan jantung, saraf, dan kanker, serta menambah pelayanan VVIP dan VIP. Penambahan pelayanan VIP dan VIP ini untuk mengantisipasi agar masyarakat di Kepulauan Kepri yang membutuhkan pelayanan VIP dan VVIP bisa dilayani di BP Batam atau di Batam, khususnya di Rumah Sakit BP Batam. Tidak perlu lagi keluar negeri, sehingga bisa menekan pengeluaran devisa negara. Pembangunan gedung B ini juga akan diikuti dengan revitalisasi pengembangan radioterapi untuk mendukung sebagai kekhususan rumah sakit kanker. Jadi dari 3 unggulan tadi, dari jantung kita sudah melangkah hari ini untuk tindakan intervensi pemasangan ring, dilanjutkan berikutnya untuk kemungkinan operasi terbuka jantung, dan langkah berikutnya adalah persiapan untuk kasus kanker dan radioterapi, sehingga pasien-pasien di Kepulauan Riau dan Batam yang membutuhkan radioterapi atau penyinaran nantinya tidak perlu keluar dari Batam dan bisa dilakukan di Batam. Ini yang menjadi rencana Rumah Sakit Otorita Batam atau Rumah Sakit BP Batam. Demikian. Saya saat ini sedang berada di ruang diagnostik kateterisasi jantung di Rumah Sakit BP Batam atau Rumah Sakit Otorita Batam. Ini adalah satu alat yang
baru dipunyai oleh rumah sakit ini yang saat ini sudah diinstal dan siap untuk dilaksanakan. Alat ini mungkin dikenal secara luas oleh masyarakat, alat angiografi, bisa untuk koroner, bisa juga untuk tindakan-tindakan lainnya. Tapi saat ini memang kita fokus kepada untuk tindakan angiografi koroner dan intervensi jantung. Alat ini kita sebut dengan cath lab atau kateter jantung, ya. Di mana dengan alat ini kita bisa mengetahui adanya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Dengan alat ini juga bisa kita mengetahui adanya penyempitan atau ada gangguan pada pembuluh darah arteri maupun vena pada seluruh tubuh kita. Dengan alat ini juga bisa mengetahui adanya tidaknya gangguan kelainan jantung kanan, kelainan jantung bawaan. Dan dengan alat ini juga kita bisa melakukan intervensi jantung seperti pemasangan cincin atau stent atau ring orang awam bilang, ya, dengan alat ini. Dan kita bisa melakukan, ya, balon, katup jantung, ya, dan beberapa tindakan lain. Dan alat ini kita lihat memang kelihatannya memang agak kompleks, banyak, ya. Ini adalah layar monitor. Ketika kita bekerja nanti kita akan memperhatikan di sini. Di sini akan ada muncul nanti gambaran bagaimana tekanan darah jantung, bagaimana irama jantung selama kita mengerjakannya. Kemudian kita bisa melihat hasil angiografi. Sayang kita nggak usah buka karena belum ada pasien. Di sini kita melihat bagaimana pembuluh darah koroner pasien ketika kita mengerjakan, ya. Dan dengan alat ini juga kita bisa monitor apakah pemasangan ring sudah benar apa tidak, dan ini semua ada tertera di dalam layar monitor. Sebagai informasi, ketika saya bekerja, mata saya akan tertuju ke sana. Ya, saya akan melihat, sambil saya melihat, mata saya harus melihat beberapa hal. Ya, melihat pasiennya, melihat gambaran angiografi koronernya, kemudian melihat hemodinamiknya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana irama jantungnya. Sewaktu-waktu ada perubahan saya bisa antisipasi. Ya, nah, ini adalah tube-nya yang X-ray-nya, ya. Di sinilah nanti gambar itu akan terlihat di sana. Ini kita menggunakan X-ray dan kita harus memakai pelindung, ya, karena ini radiasinya cukup besar. Ya, pelindung dada, pelindung mata, ya. Semua, ya, alat apron kita kenal sebagai pelindung, ya. Dan kita dimonitor, ya, selama kita menggunakan alat itu. Ya, kemudian, ya, ini adalah dia bisa maju mundur bergerak kiri kanan semuanya. Dan biasanya kita melakukan tindakan itu bisa melewati arteri pembuluh darah di tangan atau di paha di sini, ya. Tindakan ini sifatnya non invasif, hanya tusukan kecil saja. Sehingga tidak ada belah-belah operasi, ya. Sehingga selesai tindakan pun orang tidak tahu dari mana saya menusuk. Walaupun saya telah memasang ring tadinya di dalam pembuluh koronernya. Ya, alat ini bisa maju mundur, ya. Seperti begini, ya, sesuai dengan keinginan saya di mana saya gerak. Ya, nanti saya akan menekan ini, ya, menekan sehingga akan nyala, ya. Nah, ini adalah peralatannya. Kemudian di situ ada injektor, ya, kalau kita melakukan tindakan untuk memastikan, ya, apakah fungsi ventrikel jantungnya normal apa tidak. Kemudian kita melakukan aortografi, itu kita menggunakan injektor di situ. Dan semuanya ini kita ada pelindungnya, ya. Kita mengerjakan ini adalah tidak tembus, ya. Ini semua pelindung yang aman. Ini juga, ya, ini pelindung. Ini isinya timbal, ya. Jadi kita aman. Semua ruangan ini dilindungi oleh timbal, ya, tidak akan mungkin keluar radiasinya. Kaca itu pun timbal, ya. Kemudian, ya, ini adalah cincin stent, kateter yang kita pakai nanti selama tindakan. Dan kita selalu siap standby adalah alat DC shock, ya. Karena suatu waktu bisa terjadi pasien berhenti jantungnya. Itu sudah kita antisipasi, semua dokter ahli intervensi jantung sudah mengantisipasi itu dan pernah ngalamin begitu, ya. Jadi ini adalah apronnya yang kita akan pakai sebagai pelindung kita. Ini mungkin sekedar gambaran alat angiografi, ya, atau diagnostik
non-invasif yang segera akan kita fungsikan dalam waktu dekat ini. Tambahan, RSOB juga sudah memiliki alat yang disebut dengan rotablator. Alat ini adalah satu tambahan penunjang pada tindakan intervensi jantung. Alat ini kita sebut dengan rotablator atau bahasa awamnya BUR. Kapan digunakan? Ketika pembuluh darah koroner itu yang mau kita balon, mau kita pasang ring itu tidak bisa kita balon dengan cara biasa. Karena ada pengapuran, biasanya pada orang-orang perokok berat, orang-orang diabetes, sehingga kita harus bur dulu. Nah, alat bur ini ya akan membantu kita untuk menembus yang penyempitan atau penyumbatan tersebut. Setelah selesai kita bur, baru kita pasang, kita balon, kemudian kita pasang ring. Sebagai informasi untuk masyarakat Batam, Kepulauan Riau, alat ini hanya ada di Sumatera di RSOB. Sekarang ini kalau saya boleh katakan, Rumah Sakit Otorita Batam mempunyai peralatan intervensi jantung terlengkap di Sumatera. Ya, selain ini kita punya juga intra-aortic balloon pump yang tidak semua rumah sakit di Sumatera ini punya. Ya, ini juga saat ini sudah kita siapkan dengan sematang-matangnya bahwa RSOB siap go nasional dan go internasional. Mungkin ini tambahan dari saya. Makasih. Dan saudara, telah kita saksikan penjelasan dari Direktur RSOB BP Batam serta dokter spesialis jantung dan pembuluh darah mengenai cath lab, yaitu pelayanan diagnosi invasif dan intervensi non-bedah vaskular. Semoga dengan adanya pelayanan tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang ada di RSOB BP Batam serta membantu masyarakat di Batam. Dan demikian info Humas BP Batam.